Qul huwallahu ahad ta'dulu thuluthul Quran. Bahwa al-ikhlas niku sebanding nilainya niku. Ono ayatnya genana mung qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, boten setengah menit pun rampung. Tapi nek maos al-ikhlas dugi rampung kanthi leres di mata Allah taala niku nilainya sami dene kali maos setelon Quran. Terus nek diwaos ping 3 sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Nilainya bukan bacaannya. Nek mose mas kulo ping 3 wis semenit rampung. Tapi tentu dibarengi dengan meyakini isinya, memahami maknanya. Ampun, kul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung, begitu meriang, pengennya gini, paranormal, gini, penggorohan dan sebagainya. Ini kan berarti bergantung kepada makhluk. Karena itu bergantung yang tidak boleh, di sana arahnya kepada bab kahin. Nah kalau minta tolongnya kepada sinten? Kepada dokter atau tabib memang bagian yang boleh untuk melakukan itu. Oke, matur nuwun. Lalu jamaah ingkang pinulya, setelah diberitahukan bahwa al-ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an, maka ini luar biasa. Di kesempatan yang lain ada gandeng cenengnya dengan al-ikhlas niku kathah keutamaanipun. Kathah pula hadis yang dhaif yang membahas mengenai keutamaanipun surat al-ikhlas. Di antaranya ada keterangan barang siapa yang membaca 50 kali al-ikhlas dalam satu hari, maka akan dihapus dosanya 50 tahun. Gampil mboten? Barang siapa yang beramal dalam sehari membaca al-ikhlas ping 50, dosa 50 tahun dibusek. Mayar apa mboten? Kalau begitu alhamdulillah sekali. Hadisnya pun nonton. Tapi permasalahannya hadisnya ada cacat alias dhaif. Dadi boten pareng nggih pelanggaran. Jadi bukan tidak ada riwayat wonten, tetapi riwayatnya dhaif. Dan hadis dhaif tidak bisa untuk patokan hukum lan ibadah. Kalau untuk patokan akhlak lah katakanlah, ini sebagian membolehkan. Jadi kalau untuk bab ibadah dan hukum boten saged nggih patokan riwayat yang lain. Sinten kemawon ingkang maos kulhu sedinten sendalu ping 200 nate jenengan dereng nggih. Sinten kemawon ingkang maos kulhu sedinten sendalu ping 200, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya 40 juta kebaikan. Alfu alfi arba'in. Arba'ina alfu alfin. 40 juta. Arba'in itu kawan doso, kan ngaten? Hadis arba'in. Alfun niku 1000, alfin niku 1000, 1000. 1000 kan sejuta bahasa dewek, sejuta niku. Jadi akan diberi 40 juta kebaikan. Nek maos kulhu ping 200 kebaikannya 40 juta. Jadi tertarik dengan keterangan itu. Tapi lagi-lagi riwayat yang menerangkan kulhu ping 200 akan diberi ganjaran 40 juta kebaikan, riwayatnya pun dhaif. Ada lagi riwayat yang barang sampai membaca kulhu 200 kali, maka akan dihapus dosa-dosa selama 200 tahun. Ini juga bagian yang dhaif riwayatipun.
Selajengipun jamaah ingkang pinulya berkenaan dengan surat Al-Ikhlas, keterangan yang lain yang sahih periwayatannya antawisipun hadis yang dibawa oleh Uqbah bin Amir. Di antaranya Uqbah niku nate sareng kalih Kanjeng Nabi. Uqbah teng masjid melebet nate sareng kalih Kanjeng Nabi. Lah teng lebet masjid niku onten ingkang berdoa, salat. Onten tiang ingkang salat lan sampunipun salat berdoa. Isi doanya terdengar oleh Kanjeng Nabi lan terdengar oleh Uqbah bin Amir. Orang yang sedang salat itu ndedonga menggunakan salah satu sifatipun Gusti Allah, yakni Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus somadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih, tiyang ingkang lebet masjid niku terdengar oleh Kanjeng Nabi, kepireng teng Kanjeng Nabi sak sampunipun salat ndonga dengan lafaz Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mendengar doa seperti tadi, Kanjeng Nabi bersabda, qad sa'alahu bi ismihil a'zam. Sungguh orang ini telah nyenyuwun kepada Allah dengan asma Allah yang agung. Asma Allah kan kathah yang paling boten saang dosa songo asma dan sifat itu. Kalau setiap orang, di riwayat lain, setiap orang itu memiliki predikat. Predikat apa Pak Guru? Cara sing gampang. Jabatan atau gelar atau sing julukan lah ngaten nggih. Nggih. Makanya si A tentara, si B polisi, si C guru, si D petani, si pedagang, kan ada julukan, ada gelarnya. Gelarnya Allah nopo? Julukannya Allah apa? Kan orang yang julukannya guru pun kan boten unggal jamulang kan boten. Itu menjadi gelar. Ini dari sekian nama-nama yang ada, gelarnya Allah niku nopo? Karena orang masih ditambah, sudah predikatnya ada, masih kembuan pangkatnya, ada LC, ada SPDI, ada MM, SOS lan sak panunggalanipun. Jadi gelarnya Allah yang dengan pirsa napa? Ini bagian untuk makrifah kepada Allah diantara dengan perkara yang berkaitan dengan gelaripun Allah niku napa? Di riwayat yang lain disebutkan setiap orang memiliki predikat, dan predikatnya Allah niku qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini predikatnya Allah. Maka Rasul pun saat ditanya, kami punya Lata, kami punya Mat, kami punya Uzza, dan kami jelas yang disembah, jelaskan kepada kami yang disembah oleh kamu wahai Muhammad. Ini kan mengarah kepada predikat tentang Allah seperti apa. Maka turunlah surat Al-Ikhlas memberi jawaban bahwa predikatnya Allah adalah Al-Ahad,
as-somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ketika ada orang yang habis salat berdoa kados niku wau, as'alullah bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus somad sampai selesai. Ini bukan Kanjeng Nabi yang berdoa sinten? Sahabat. Dan Rasul menggarisbawahi, sungguh orang ini telah nyuwun kepada Allah dengan asmanipun Allah ingkang agung. Atau dengan predikatnya, julukannya atau gelaripun Gusti Allah. Terus Rasul menjelaskan, barang siapa yang meminta dengan asma Allah yang agung, Allah Ta'ala akan memberinya. Barang siapa yang berdoa dengan asma Allah yang agung, Allah akan mengijabah doanya. Man sa'alahu u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepada Allah akan diberi. Kalau dengan asma Allah yang agung. Maka di bab asma wa sifat, Allah Ta'ala dalam Al-Quran bukan menerangkan bahwa Allah itu memiliki 99 nama, 100 kirang setunggal. Fad'uhu biha. Maka jadikanlah asma-asma Allah itu sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai perantara doa. Lah di bab doa niku Kanjeng Nabi sering-seringipun nyuwunipun sekedik oleh ngalem Gusti Allah kathah. Saya ulangi, nyuwunipun sekedik ngalem teng Gusti Allah, memuja teng Gusti Allah pun kathah. Niki wau maghrib, pada maghrib jenengan donga mboten wau berdoa. Ini kira-kira memuji Allahnya dengan permintaannya kathah. Permintaan apa kathah memujinya wau? Sing terakhir maghrib makan niki. Kathah permintaannya oleh ngalem sekedik. Baik. Kita lapatkan bersama contoh orang yang berdoa muqaddimahipun wau ngangge sebagian di Al-Ikhlas atau menggunakan Al-Ikhlas yang merupakan Ismul A'zam. Kalau di dunia tasawuf, wali-wali yang memiliki pemahaman tentang Ismul A'zam ini termasuk wali pengpengan. Ini di dunia tasawuf. Atau nek ngaten menggeluti bab tasawuf mboten? Jenengan. Gitu, kalau jenengan menggeluti di dunia pertasawufan, ilmu tasawuf itu ada prinsip bahwa orang-orang yang mengilmui tentang Ismul A'zam ini masuk di waliullah yang pengpengan. Ada wali kutub. Nah, ini termasuk walil a'zam. Ini bagian daripada jabatan wali tersendiri. Jadi kalau kita menghafal itu, memperagakannya, mengerti betul, maka termasuk wali-wali Allah yang mengetahui asma Ismul A'zam. Kita lapatkan sesarengan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus somadu alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi piyambak apal dereng apal. Padahal sing sebagian karena pun apal. Al-ahadu as-samadu hanya kimun alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niki inti Ismul A'zamnya. Al-ahadu samadu alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan
ahad. Niku pun hafal al ahadus somadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kantun bagian ngajengipun. Allahumma inni as'aluka. Sepindah malih. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta. Nggih, berarti niku sing diapalaken. Wong sing tengene pun barang pun apal. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta. Maknane pun kira laku mengatakan Allahumma inni as'aluka, duh Gusti Allah satemene ingsun nyuwun dumateng panjenengan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bi anni asyhadu, bahwasanya aku bersaksi, sungguh aku bersaksi alla ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illa anta, kecuali panjenengan. Boten wonten sesembahan ingkang hak disembah kejawi panjenengan. Setelah itu baru al-ahadus somadu, engkau adalah yang maha tunggal tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, zat yang boten ngelairaken lan boten dipun lairaken. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, boten wonten ingkang madani kalian Gusti Allah setunggal nopo kemawon. Tidak ada satupun yang setara, yang sebanding, yang semisal dengan Allah Ta'ala. Jadi kufu itu nonton baca istilah sekupu, kan nonton nikahlah dengan yang sekufu. Sekufu itu sebabag, setraju minggunya. Gitu, diusahakan kalau nikah yang dengan yang sekufu itu ada harapan untuk sakit sakinah mawadah rahmah. Kalau tidak sekupu, tidak sebanding, ini kalau yang memimpinnya kaum Adamnya yang memang lebih, ini tentu tetap baik. Tapi nek jomplangnya kewalik model sekupunya, suaminya tidak banyak paham ilmu agama, hampir boten ngerti agama, istrinya ulama besar, ulama wanita, ini sakit jomplang. Tapi nanti si yang harus dia memimpin ini malah diberitahu terus itu. Ya walaupun nanti pada akhirnya sakit sebanding pemahamannya, nak ilmunya bukan sebanding. Ini pemahamannya sakit sebanding. Lah, jadi kufu itu artinya setara atau sebanding atau semisal atau sepadan. Ngaten kira anak niku. Jadi boten ingkang setara dengan Allah, boten ingkang sebanding kalian Allah, boten ingkang sepadan ingkang sami kali Gusti Allah. Maka dengan hadis di Al-Bukhari tadi kita bisa mengambil kesimpulan di antara adab berdoa niku ngenjang saged dimbuih itu dipakai untuk muqaddimah rumiyin, di samping yang pernah kita terangkan dulu saat malaikat naik ke langit wadul teng Gusti Allah, duh Gusti Allah, kula wonten masalah. Apa masalahnya? Hambamu berdoa kepadamu. Apa doanya? Padahal Gusti Allah nggih pun ngertos doanya hambanya, tapi tetap bertanya ke malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku? Doanya bagaimana? Napa? Doane pun gimana kengeten mboten? Nggih. Doanya pripun? Nggih. Ya Rabbi lakal hamdu. Kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Artinya untuk kata nggih, ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Doanya begitu nggih. Saya tidak sanggup mencatat kebaikannya ya Allah. Ini karena mengkaitkan dengan asma Allah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kalau begitu malaikat
adanya, tidak usah mencatat bobot pahalanya. Tapi catat nopo wontenipun seperti yang diucapkan oleh hambaku. Ini bagian daripada mukadimah doa yang saged kita pakai. Paling boten niku. Terus di riwayat yang lain, ad-du'au mahjubun malam yusolli alayya. Doa itu terkatung-katung, terhalang, tertutup kalau belum dibarengi dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ini rentetan doa kita tambahkan sekedik. Jadi paling boten di doa itu ada mukadimah doa, dipilih dua tadi contohnya, padahal kata boten hanya itu mukadimah doa. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini tentang tafsir Al-Baqarah udah kita bahas. Niki ibu pun kata sing ngagem napa dereng nek kajeng donga. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Pun sami ngagem dereng. Nah, kalau dereng kita lapatkan sesarengan lagi enggak apa-apa. Monggo. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sepindah malih. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Nggih makaten menjadi mukadimah doa sing malaikat pun boten sanggup nyatet bobot pahalanya itu. Riwayatnya sahih pernah kita bahas rin sedherenge corona. Jadi usahakan paling penting ngangge niku ya Rabbi lakal hamdu. Duh Gusti Allah duh pangeran kula panjenengan itu puji niku kagem panjenengan, tidak untuk yang lain. Kama yang bakhili jalali wajhika, sebagaimana sesuai dengan keluhuran wajahmu, wa azimi sultanik, dan besarnya kekuasaanmu. Nah bariku nembe donga. Adapun solawat tengajeng saged, teng tengah nggih saged, teng penutup nggih saged, teng tengah ngangge teng ngajeng ngangge teng penutup ngangge nggih saged, tapi ampun ngantos satu rentetan doa tanpa bersolawat teng Kanjeng Nabi. Dan sebagian ulama makruh bersolawat boten salam teng Kanjeng Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad tok nggih pun sah, tapi dimakruhkan perintahipun teng Al-Qur'an boten namung ken sholawat kemawon kan gitu. Teng Al-Qur'an dijelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Lalu ya ayyuhalladzina amanu, ngaten wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kamu kepada nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam oleh kamu sekalian. Taslimah dengan